Sudah 8 tahun lamanya, kasus kematian dari Vina Dewi Asrita dan Muhammad Rizky masih belum juga terpecahkan. Pelaku pembunuhannya dikabarkan ada 11 orang dan sudah ditangkap 8 orang. Sisanya 3 orang itu masih buronan. Akan tetapi, dari tahun 2016 sampai tahun 2024, pihak kepolisian masih belum bisa menemukan 3 orang pelakunya ini. Dan pihak kepolisian pun tidak memberikan kabar lanjutan lagi mengenai hasil dari pencarian 3 buronan ini kepada keluarga korban, khususnya keluarga almarhum Vina. Sampai akhirnya, kasus dari Vina dan Eki dijadikan sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari, yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Alasan keluarga mengizinkan kisah ini untuk diangkat menjadi sebuah film adalah agar kasus ini bisa terungkap dan 3 orang DPO ini bisa ketangkap. Karena sudah 8 tahun lamanya keluarga Vina tidak mendapatkan kejelasan mengenai kasus ini. Akhirnya film Vina Sebelum 7 Hari pun dirilis di bioskop, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2024. Berkat film inilah kasus Vina bisa diangkat dan diusut kembali oleh Polda Jabar dan mendapatkan perhatian dari banyak orang. Lalu mengapa pihak kepolisian sampai dengan 8 tahun lamanya masih belum bisa menemukan 3 buronan tersebut? Banyak netizen yang kesal atas lambatnya pihak kepolisian Cirebon dalam menangani kasus ini. Padahal kenyataannya ayah dari almarhum Eki adalah seorang polisi, yang mana harusnya kasus ini bisa cepat diatasi dan terungkap. Pada tanggal 17 Mei 2024, ayah dari mendiang Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, muncul ke publik untuk memberikan pernyataan terkait kasus kematian dari anaknya. Dia mengatakan bahwa anaknya merupakan korban dari kejahatan geng motor di Cirebon dan meminta agar warga tidak berasumsi liar yang dikhawatirkan dapat memperburuk keadaan. Hingga saat ini, dia mengaku tetap berusaha untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap anaknya. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana dan keluarga mengaku cukup bersabar menunggu dan berusaha mengungkap kasus Eki dan Vina. Dalam video tersebut, ayah Eki memohon doa agar para pelaku pembunuhan Eki segera ditangkap dan juga memohon doa untuk almarhum agar tenang di sana. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa alasan dari lambatnya penanganan kasus ini karena sangat minimnya informasi yang didapat oleh pihak kepolisian mengenai 3 DPO ini. Karena saksi dari terpidana yang sudah ditangkap ketika diminta informasi hanya menyebutkan nama dan ciri-cirinya saja, yaitu 3 DPO ini diketahui bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Itu juga bukan nama asli, melainkan nama panggilan di tongkrongan. Dan 8 tersangka juga mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui nama asli, tempat tinggal, dan keluarga dari
ketiga DPO tersebut. Maka dari itulah berita daftar pencarian orang atas kasus kematian Vina dan Eki yang disebarkan oleh Polda Jabar tidak disertai dengan foto ataupun gambar dari wajah pelaku tersebut. Polisi masih mendalami kasus ini dan tidak percaya begitu saja mengenai kesaksian dari 8 tersangka tersebut. Dan permasalahan ini semakin rumit ketika tiba-tiba 8 terpidana kompak mencabut keterangan dalam berkas acara pemeriksaan. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa saat berkas perkara tersebut dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar, 8 pelaku ini malah mencabut keterangan BAP dan tidak mengakui perbuatannya, termasuk keterangan soal 3 DPO ini. Hal ini berbanding terbalik saat mereka masih diperiksa di Cirebon. Mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Hal ini membuat pihak kepolisian semakin sulit untuk mengungkapkan kasus ini. Lalu, apa alasan mereka mencabut BAP? Menurut pengacara dari 5 terpidana, yaitu Bapak Jogi Nainggolan, mengatakan bahwa mengenai alasan pencabutan keterangan BAP, yaitu karena kliennya merasa tidak berdaya saat diamankan dan dimintai keterangan oleh petugas Polresta Cirebon. Bahkan, Jogi mengklaim bahwa 5 kliennya tersebut menjalani interogasi dari Polresta Cirebon disertai dengan kekerasan, sehingga keterangan yang diberikan oleh terpidana tersebut merupakan kehendak dari pihak penyidik Polres Cirebon Kota. Jogi juga menjelaskan bahwa kliennya tidak bersalah dan menyebut kasus ini sebagai kasus rekayasa. Hal ini juga diperkuat oleh adanya pengakuan dari Saka, mantan napi kasus Vina yang sudah keluar pada tahun 2020. Saka yang didampingi oleh kuasa hukumnya mengatakan di media bahwa selama menjalani proses pemeriksaan, dia kerap mendapat siksaan dari petugas. Dia juga dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak mengenal sosok kedua korban, Vina dan Eki. Saka mengaku ditangkap polisi saat pulang dari mengisi bensin sepeda motor milik pamannya tanpa alasan yang jelas. Dan di malam pembunuhan Vina dan Eki, dia juga mengatakan tidak berada di lokasi kejadian. Saka juga membantah bahwa dia masuk dalam anggota geng motor. Lalu, Saka pun meminta keadilan. Dia mengaku sebagai korban salah tangkap atas kasus Vina dan Eki yang membuat citranya buruk di masyarakat dan susah mendapatkan pekerjaan. Hotman Paris yang kini menjadi penasehat hukum dari keluarga almarhum Vina menanggapi pencabutan BAP yang dilakukan oleh 8 tersangka tersebut. Dia mengatakan bahwa ada kejanggalan mengenai BAP yang diubah. Pasalnya, saat di BAP awal, para terpidana pada saat itu dimintai keterangan secara terpisah dan hampir semua mengatakan ada 3 orang lagi yang belum ditangkap. Akan tetapi, pada saat dilimpahkan ke Polda Jabar, mereka merubah BAP-nya, sehingga diduga ada pengaruh dari sosok penting yang melindungi 3 orang tersebut. Maka dari itulah, seolah-olah 3 buronan ini sampai sekarang alamatnya dan identitasnya tidak jelas. Hotman pun
meminta kepada pihak kepolisian untuk kembali membuka penyidikan dan menyarankan agar 8 orang yang sudah menjalani masa hukuman di BAP ulang sebagai saksi. Ibu Titin selaku pengacara yang mendampingi Saka Tatal mengatakan ada beberapa kejanggalan di dalam persidangan kasus kematian Eki dan Vina. Dia mengatakan bahwa ayah dari almarhum Eki tidak dapat menghadirkan saksi Dede dan Aep dalam persidangan, di mana saksi Aep dan Dede merupakan orang yang memberikan informasi kepada ayah Eki tentang geng motor yang menganiaya Eki dan Vina hingga meninggal. Ibu Titin menjelaskan, dalam penangkapan itu hanya berdasarkan pengakuan dari Dede dan Aep. Namun yang menjadi kejanggalan bagi dirinya adalah di mana selama proses persidangan kedua saksi tersebut tidak pernah dihadirkan sekalipun sampai sidang putusan, dan saat proses penangkapan pun tidak disertai dengan surat penangkapan. Dan itu diakui oleh ayah korban Eki di dalam proses persidangan. Lebih lanjut, Bu Titin menyebutkan fakta persidangan mengenai tuntutan bahwa korban tewas karena luka tusuk di dada dan perut. Namun hasil visum tidak ada tusukan benda tajam, dan pakaian yang dikenakan oleh korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi utuh, tidak ada bekas sobek atau bolong. Menurut Titin, perbedaan antara tuntutan dan hasil visum sangat mencolok. Ia mengatakan berdasarkan fakta persidangan. Dan selama proses persidangan, kasus ini tidak pernah ada pembahasan mengenai rudal paksa yang dialami oleh Vina. Padahal diketahui bahwa Vina selain dibunuh juga disetubuhi secara bergiliran oleh para pelaku yang merupakan geng motor. Dan dari hasil otopsi ditemukan adanya sperma, tapi dokter tidak dapat menjelaskan sperma tersebut berasal dari mana. Psikolog forensik Bapak Reza Indragiri mempertanyakan hal ini. Apakah benar Vina menjadi korban pembunuhan dan rudal paksa? Pak Reza menambahkan, sperma memang bisa menjadi barang bukti kejahatan hanya jika sperma itu dikeluarkan dengan cara paksa. Sebaliknya, jika sperma itu dikeluarkan dari aktivitas seksual mau sama mau, maka hal tersebut bukanlah persoalan pidana. Untuk membuktikan kasus tersebut, dia menyarankan untuk dilakukan pembuktian secara ilmiah. Masyarakat jadi bingung sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini. Mengapa Saka Tatal dengan beraninya memberikan statement seperti itu, dan kenapa baru sekarang dia mengungkapkannya? Dan apakah benar dugaan bahwa kasus ini dilindungi oleh orang penting? Dan juga apakah benar korban Vina mengalami kekerasan seksual? Semua jawaban itu hanya bisa dijawab oleh pihak kepolisian, dan tentunya semua masyarakat akan menunggu tanggapan dari kepolisian, karena semenjak munculnya Saka Tatal dan pengacara terpidana lainnya membuat masyarakat menjadi dua kubu. Ada yang pro dan ada yang kontra kepada pihak kepolisian. Kalau memang dugaan salah tangkap adalah salah satu kebohongan, maka polisi harus bisa menjawabnya sambil disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang tidak bisa lagi dibantah. Pada tanggal 22 Mei 2024, pihak Polda Jabar mengabarkan bahwa salah satu DPO yang diduga Peggy alias Peron sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di Bandung.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abasi mengatakan Peggy ditangkap saat berada di wilayah Bandung. Informasi terakhir yang diterima oleh polisi, Peggy bekerja menjadi seorang kuli bangunan sebelum ia ditangkap. Semoga dengan penangkapan ini, kasus kematian Vina dan Eki bisa semakin terungkap dan tidak ada lagi simpang siur dari berbagai pihak, dan buronan yang belum tertangkap semoga bisa cepat tertangkap, dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kita doakan semoga pengungkapan kasus ini diberikan kemudahan dan kedua korban diampuni segala perdosaannya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.